sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang usaha, energi, dan daya. Nah, apa saja yang kita pelajari? Yaitu pertama, yaitu usaha. Nah, apa itu usaha? Jadi usaha adalah, kalau dalam fisika itu didefinisikan sebagai hasil kali antara perpindahan dengan komponen gaya pada arah gaya tersebut. Jadi usaha itu adalah hasil kali antara perpindahan, jadi ini perpindahannya adalah S, oke, antara perpindahan S dengan komponen gaya. Nah, berarti komponen gaya yang searah dengan S ini adalah F cos theta yang searah. Jadi kalau perpindahannya ke kanan, berarti kita cari arah gaya, komponen gaya yang menuju ke kanan. Ya, kalau di sini adalah F cos theta. Secara definisi usaha W itu, nah misalnya itu adalah F dot S. Jadi F nya ini adalah besaran vektor, S nya adalah besaran vektor, dimana perkaliannya adalah perkalian dot. Nah, kalau dot itu berarti kan nanti kalau salah berarti dia punya nilai, tapi kalau nanti ini tegak lurus dia tidak punya nilai, maka bisa ditulis W sama dengan F cos theta kali S. Ini adalah berarti nanti besarnya usaha, dengan W adalah usaha dalam joule, kemudian F adalah gaya dalam newton, kemudian kalau S adalah perpindahan dan theta adalah sudut antara gaya F dengan perpindahan S. Oke, jadi ya, ini, jadi ini adalah tadi gayanya, ini adalah gayanya, ini gayanya, ini kita cari yang komponen pada sumbu X. Nah, ini karena perpindahannya mendatar, maka kita cari yang mendatar ini. Nah, maka F cos theta dikalikan dengan S ini. Oke ya, ini adalah pengertian usaha. Jadi usaha di sini itu adalah hasil kali antara perpindahan dengan komponen gaya yang searah dengan, nah ini, yang searah dengan perpindahan tersebut. Nih. Oke, selanjutnya, nah kalau kita lihat di sini, tadi W itu adalah F kali cos theta kali S, S-nya perpindahan. Nah, maka usaha yang dilakukan itu nomor 1 berbanding lurus dengan gayanya. Berarti besarnya usaha W ini sebanding dengan F. Kalau F-nya naik, W-nya juga naik. Jadi semakin besar gaya yang kita berikan, nanti usahanya juga semakin besar. Jadi F-nya sebanding dengan W atau W sebanding dengan F. Kemudian usaha W ini juga berbanding lurus dengan S. Oke ya, jadi W berbanding lurus dengan S juga. Jadi artinya ketika ininya naik, ya, gayanya naik, perpindahannya naik, perbandingannya naik, maka ini W juga naik. Nah, ini W nya juga naik. Jadi kalau perpindahannya naik, jadi pindahnya semakin panjang, maka ini juga semakin panjang, semakin besar usahanya. Kemudian yang ketiga, bergantung pada sudut antara arah gaya dan perpindahan benda. Jadi ini bergantung pada theta. Nah, bagaimana theta ini mempengaruhi besarnya usaha? Yang pertama, nih, jika theta sama dengan 0, theta sama dengan 0 ini artinya arah gaya berimpit dengan perpindahannya. Jadi kalau gayanya ke kanan, perpindahannya juga ke kanan. Kalau perpindahannya ke kiri, gayanya juga ke kiri. Berarti sama antara arah gaya dan perpindahan. Maka usahanya sama dengan W itu sama dengan F kali S. W F kali S.
jadi ya utuh 100%. Nah, kalau misalkan nanti tidak sama dengan 0, nah, misalkan nih, jika theta sama dengan 90, artinya theta 90 ini berarti tegak lurus ya, tegak lurus, maka perpindahnya usahanya itu adalah 0. Kenapa? Karena cos 90 derajat adalah 0. Nah, jadi ketika usaha dengan perpindahannya tidak sama, nah ini tegak lurus, maka usahanya adalah 0. Ibaratnya kalau misalkan tujuannya ke kanan, pengen sekolah yang baik ke kanan, nah ternyata gaya yang diberikan tidak ke sana, tidak menjadikan kamu sekolah yang baik. Misalkan malah cangkruk ke warung kopi, atau misalkan kamu nanti ya hanya sekedar jalan-jalan cari uang saku, yaitu berarti nanti usahamu adalah 0. Ataupun yang selanjutnya, jika S sama dengan 0, maka ya jelas karena berapapun dikalikan 0 hasilnya juga 0 ya. Jadi kalau S nya 0, W nya juga 0 itu ya. Nah, semakin besar arah penyimpangan antara gaya dan perpindahan, maka nanti ya, kalau semakin besar penyimpangannya, maka usahanya juga semakin kecil. Itu yang perlu diingat. Oke, selanjutnya satuan usaha itu adalah joule. Nah, jadi ini untuk menghormati James Prescott Joule. 1 joule itu sama dengan 1 Newton meter. Oh, ini Newton meter, ini bukan Newton per meter ya. Oke. Tadi betulkan dulu. Nih, 1 Newton meter. Oke, kita ulangi lagi. Nah, satuan joule itu adalah 1 joule adalah 1 Newton meter. 1 Newton kali meter. Nah, kemudian usaha itu katakan positif apabila, nah ini apabila arah gayanya ini positif apabila searah dengan perpindahan. Jadi kalau misalkan dorongnya ke kanan, pindahnya ke kanan, maka usahanya positif. Tapi kalau misalkan nanti dorongnya ke kanan kok pindahnya ke kiri, berarti negatif. Jadi positif itu apabila nanti dia, nah ini berarti dia ke kanan, sama ya. Oke, ini jadi nanti kalau searah, ini positif apabila searah dengan perpindahan. Selanjutnya, nah usaha itu negatif apabila ini berlawanan. Nah ini ya, berlawanan arah. Jadi misalkan kita dorongnya ke kanan, tapi dia jalannya ke kiri misalkan. Nah ini terjadi pada pelambatan atau biasanya pengereman. Jadi misalkan ada mobil, dia itu jalannya ke depan, terus kita ganduli itu dihambat. Nah dihambat berarti kan kita tekan ke belakang. Nah, kita dorong ke belakang, kita tarik ke belakang sehingga dia melambat. Nah perpindahannya tetap ke depan, cuma gaya yang kita berikan ke belakang. Nah ini namanya usaha negatif ini ya. Oke, kemudian nah contoh soal, ini contoh soalnya ya. Tono menarik balok bermasa 20 kg dengan gaya 100 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap lintasan meja, yaitu terhadap lintasan balok berpindah sejauh ini ya. Dan ini balok ya, balok ini
sejauh 10 meter. Berapakah usaha yang dilakukan oleh Tono? Kalau kita gambarkan seperti ini ada balok, ditarik, ini ditarik dengan gaya 100 Newton. Ini gayanya 100 Newton ya. Ini gayanya 100 Newton. Sudah membentuk sudut 60 derajat. Ini sudutnya 60 derajat. Nah, terjadi perpindahan sejauh 10 meter. S-nya 10 meter. Dan maka F itu adalah usaha itu adalah F cos theta dikali dengan perpindahan. Kita masukkan, berarti adalah 100 Newton kali cos 60 dikalikan 10 meter. Kalau kita lanjutkan, maka W itu adalah 100 dikali 0,5. Jadi cos 60 ini adalah 0,5 dikali 10 meter. 0,5 kali 10 adalah 5 dikali 100, hasilnya adalah 500 Joule ya. Jadi usaha yang dilakukan Tono pada balok ya, ini salah, ini maksudnya balok, sebesar 500 Joule. Itu contoh soal tentang usaha. Nah, jika misalkan nanti besok ada gaya lagi ke sini, misalkan ada gaya lagi ke sini. Nah, ini misalkan F2. Oke, misalkan F2. Ini horizon ya. Maka nanti W-nya tidak lagi ini, tapi sudah menjadi W itu sama dengan, nah berarti di sini adalah sigma F yang searah dengan horizon. Nah berarti ini adalah, nah kalau digorong adalah F yang ke kanan itu adalah F cos, F cos theta ya, F cos theta min F2, karena F2 ini sifatnya menghambat. Nah ini yang tadi dikatakan usaha negatif. Nah baru dikalikan dengan S. Nah ini kasus jika tadi ini ada yang menghambat, jadi tidak hanya pada satu gaya. Jadi nanti kalau ada banyak gaya, maka nanti dicari resultannya ya, seperti itu. Nah selanjutnya setelah kita membahas usaha, kita akan membahas tentang energi. Yang pertama adalah energi kinetik. Energi itu kan banyak sekali, ada energi mekanik yaitu kinetik dan potensial, ada energi listrik, ada energi panas, ada energi cahaya, ada energi bunyi, dan banyak sekali. Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada energi mekanik, yaitu energi kinetik potensial, atau nanti ditambah dengan potensial pegas lah ya. Jadi energi kinetik itu apa? Energi yang dimiliki benda karena benda itu bergerak. Jadi setiap benda yang bergerak, berarti benda ini adalah sesuatu yang punya massa, kemudian dia bergerak, maka dia punya energi yang disebut dengan energi kinetik. Nah, EK. Nah, seperti ini, naik sepeda motor, naik sepeda dengan kecepatan tadi ya ini. Nah, ini berarti nanti dia akan punya energi kinetik. Berapa besar energi kinetiknya? Dulu sudah bahwa EK itu adalah setengah mv kuadrat. Nah, setengah kali massa kali kecepatan dikuadratkan. Jadi setengah mv kuadrat. Nah, di mana EK adalah energi kinetik, satuannya Joule, M adalah massa dalam kilogram, kecepatan dalam meter per sekon. Jadi ini digarisbawahi bahwa kecepatannya dalam meter per sekon, itu ya. Nah, contoh soalnya misalkan seperti ini. Nah, Bejo naik sepeda dengan kecepatan 36 km per jam. Jika massa Bejo dan sepeda ada 150 kg,
maka besar energi kinetik yang dimilikinya, maksudnya dimiliki bejo dan sepedanya, karena dia jadi satu sistem. Maka yang diketahui masanya 150 ya, massa sistem, kemudian kecepatan 36 km per jam. Nah ini 36 km per jam kita ubah dalam meter per sekon. Bagaimana caranya? 36 km itu berarti 36.000 meter. 1 jam itu adalah 1 jam, ini 1 jam berapa? 1 jam itu adalah berapa detik? Kita ubah detik menjadi 3600. Maka yang kilometer ini ada 36.000 meter, yang jam ini menjadi 3600. Maka kalau dibagi ketemulah 10 meter per sekon. Jadi kecepatan 36 km per jam itu setara dengan ini 10 meter per sekon. Udah sama. Nah, sekarang baru kita masukkan EK adalah setengah kali massa kalikan kecepatan dikuadratkan. Setengah kali 150 kali 10 meter per sekon dikuadratkan. Ini setengah kali 150 ketemu 75 kali 10 dikuadratkan ketemu 100. Berarti ketemu 7500 Joule. Jadi energi kinetik bejo dan sepeda ada 7500 Joule. Itu adalah energi kinetik. Selanjutnya kita punya yang namanya energi potensial gravitasi EP. Nah, apakah energi potensial gravitasi itu? Adalah energi. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Jadi misalkan adalah berapa energi yang dimiliki oleh buah kelapa yang punya ketinggian H. Jadi energi potensial itu energi yang dimiliki oleh benda yang memiliki kedudukan atau memiliki ketinggian dari suatu titik acuan. Misalkan di sini tanah, walaupun tidak harus tanah titik acuannya, pokoknya dia punya ketinggian dari bawahnya itu bisa tanah, bisa nanti meja atau apapun, tapi biasanya ya kita anggap tanah dulu lah ya. Jadi energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya. Jadi ini karena ketinggiannya ini terhadap tanah, ini terhadap tanahnya inilah karena punya ketinggian ini, maka dia punya energi potensial. Seperti itu ya. Berapa besar energi potensial? EP adalah M kali G kali H. EP energi potensial itu massa kali G percepatan gravitasi, massanya, G-nya adalah percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, dan H-nya adalah ketinggian. Nah, ini ketinggiannya dari titik acuan. Mungkin di sini tanah. Oke. Walaupun nanti tidak selalu tanah. Contoh soalnya seperti ini. Ya. Ya, gampang-gampang dulu. Tadi ini misalkan satu buahnya ini masanya 2 kg. Nah, ini tegannya kelapanya tingginya 8 meter. Jadi ini 8 meter. Berapa EP-nya yang dimiliki buah kelapa tersebut satu-satu ya? Jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Oke, ini adalah massa, ini adalah ketinggian, ini adalah percepatan gravitasi. Jadi EP itu sama dengan mgh. Massanya 2 kg, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, dan hanya 8 meter. Maka kalau dikalikan ketemu 180 Joule. Gampang sekali kan? Nah, jadi semakin tinggi kedudukan, maka energi semakin besar. Buktinya apa? Buktinya, jadi misalkan kalau ada benda yang semakin tinggi menjatuhi sesuatu, bisa sesuatu, maka kerusakan yang ditimbulkan akan semakin besar. Jadi kalau misalkan ada pohon kelapa jatuh terus kena kepala orang lah, misalkan seperti itu. Nah, nanti semakin tinggi pohon kelapa itu akan semakin sakit tentunya.
kerusakan yang ditimbulkan juga semakin besar. Begitu pula masanya. Kalau yang jatuh itu buah kelapa sama misalkan apa ya, yang kecil gitu aja, buah beringin, nah tentu nanti yang kelapa akan jatuh lebih sakit kalau kena kita dari ketinggian yang